semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini, perkenalkan saya Yudia Angela akan mengajak kalian untuk membuat super juice. Nah, cukup menarik bukan? Bedanya dengan super juice yang kemarin, kali ini saya tidak menggunakan susu. Nah, di sini saya menggunakan air kelapa. Nah, saya akan mengajak kalian untuk membuat yang versi simple, enak, dan lebih ringan sehingga anak-anak maupun orang yang tidak suka buah dan sayur bisa menikmatinya. Bagaimana caranya? Yuk mari kita buat. Yang pertama, kita akan cuci buah dan sayurnya. Pastikan untuk buah dan sayurnya bersih ya, karena di setiap buah dan sayur itu juga mengandung pestisida kalau kalian beli di supermarket yang bukan sayur organik. Nah, biasanya saya mencuci pakai air matang dengan cairan untuk membersih buah dan sayur. Kalau kalian tidak punya di rumah, bisa menggunakan cuka apel maupun garam. Bilas sampai 3-4 kali sampai bersih. Lalu saya menggunakan pengering sayur yang biasanya dijual di supermarket atau kemarin saya beli ini di IKEA ada ya. Fungsinya supaya air yang ada di sela-sela ini turun semua. Jadi sayurnya benar-benar bersih ya. Cara ini juga bisa digunakan untuk kalian yang mau stok di kulkas, sehingga kalau pagi hari kalian mau buat jus tidak perlu mencuci lagi, jadi sudah ready to go. Kalau di supermarket kan biasanya ada tuh salad mix yang sayur-sayur jadi satu yang sudah siap pakai. Nah, biasanya juga saya pakai sayur itu kalau butuh cepat. Kalau semisal kalian punya stok sayur di rumah, biar awet, biasanya saya keringkan seperti ini setelah dicuci. Fungsinya supaya tidak ada air di sela-selanya sehingga sayuran juga akan lebih awet. Caranya gampang sekali, tinggal diputar-putar seperti ini. Nah, kalau dibuka, tada, ternyata masih ada airnya. Padahal tadi saya sudah tiriskan manual. Kalau dibersihkan dengan alat ini, daunnya akan semakin lebih kering ya. Jadi akan lebih awet kalau disimpan di kulkas. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal siapkan buah dan sayurnya. Nah, di sini saya menggunakan perbandingan buah dan sayur itu 1:2. Kalau kalian punya juicer di rumah, juga nggak masalah pakai juicer, tapi di sini saya juga ingin mengolah seratnya supaya juga berguna dalam tubuh kita. Nah, ini sangat penting juga buat yang lagi diet ya. Jus dengan serat yang tinggi seperti ini akan membuat kenyang lebih lama. Dan pastinya kan serat sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, jadi di sini saya tidak ingin membuang seratnya. Untuk sayurnya saya pakai kurang lebih cukup 1 genggam seperti ini. Ini yang tadi sudah dicuci bersih ya. Kita iris saja seperti ini supaya memudahkan untuk memblend. Nah, sebagai pemanisnya di sini saya menggunakan melon. Jadi saya tidak menggunakan tambahan gula lagi. Pastikan untuk melonnya ini benar-benar matang ya, supaya rasanya manis alami dari buah. Kita tinggal iris seperti ini. Untuk buah lainnya opsional. Di sini saya pakai buah anggur karena stok di rumah adanya buah anggur, jadi saya pakai ini saja. Untuk lainnya saya menggunakan apel. Ini apel Malang yang rasanya kecut, tapi kalau dibuat jus ini sangat enak. Kita belah dulu.
Pastikan untuk tulang buahnya yang ada di tengah ini dibuang saja ya, karena rasanya keras. Kalau kalian tidak ingin terlalu berserat, yang terlalu kental, kulit dari buah apelnya ini bisa dibuang. Tapi kalau kalian suka yang smoothies, yang kental, kulit buahnya diikutkan. Karena buah apel seratnya sangat mengenyangkan ya. Jadi kalau kalian diet nih, cuman sarapan minum jus seperti ini sudah sangat kenyang sekali. Dua buah apel ya. Karena kalau melon saja rasanya kan manis. Jadi saya perlu tambahkan sedikit segar dari kecut apelnya dan sedikit lemon nanti ya. Nah, selanjutnya saya pakai sedikit saja lemon. Saya pakai sedikit lemon supaya rasanya juga segar ya. Seperti ini komposisinya. Jadi antara buah dan sayur, kalau saya biasanya buat itu 1:2, 1 sayur 2 buah. Jadi rasanya juga lebih bersahabat ya. Kalau kita jus pure sayur, kadang anak-anak nggak suka karena bau dari sayurnya itu begitu kuat. Tapi kalau dicampur dengan buah yang mempunyai aroma wangi dan segar, jus ini akan lebih enak. Ini saya tambahkan es batu, ini opsional ya. Kalau kalian tidak mau tambahkan es batu tidak masalah, tinggal tambahkan air dingin saja supaya rasanya lebih segar. Cukup sedikit saja seperti ini. Dan terakhir kita tambahkan air kelapa. Di sini saya pakai air kelapa instan. Kalau kalian ingin pakai air kelapa asli dari buahnya tidak masalah, malah lebih bagus ya. Karena di sini saya mau buat versi simple dan kalian bisa nyetok juga di rumah. Saya menggunakan air kelapa dalam kemasan seperti ini. Karena saya biasanya nyetok untuk setiap pagi saya buat jus. Ini sudah selesai ya. Kita mau tutup. Pastikan sudah terkunci rapat. Nah, sudah cukup. Jusnya cukup bikin orang kenyang ya. Jadi sebagai pengganti sarapan juga oke. Untuk tambahan serat, saya menggunakan biji selasih. Bisa ditambahkan sedikit sebagai topping. Nah, seperti ini. Jus ini harus langsung disajikan dan dihabiskan ya. Karena kalau kita simpan di kulkas, pasti kandungan dari zat dan vitaminnya akan berkurang. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel Rowanesha supaya saya semakin semangat membuat videonya. Dah, selamat mencoba.